Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 3, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah siap? Baik, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pelajaran kita tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa tujuan pembelajaran, yaitu 1. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami kehidupan Nabi Muhammad ketika remaja. 3. Meneladani Nabi Muhammad dalam bekerja. 4. Meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama. 1. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad. Kita lihat beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia masih berusia sangat kecil. 1. Dilahirkan sebagai anak yatim. Saat Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Beliau dimakamkan di kota Yathrib. Nah, apakah kalian masih ingat kapankah Nabi Muhammad dilahirkan? Iya, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Yang kedua, saat usia Nabi 6 tahun, ibunya wafat. Selesai berziarah ke makam ayahnya, dalam perjalanan pulang ke Mekah, ibundanya sakit dan wafat. Kemudian, ibundanya dimakamkan di desa Abwa. Nabi pulang ke Mekah hanya ditemani oleh pelayannya yang bernama Ummu Aiman. Yang ketiga, di usia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Nah, setelah usia 8 tahun inilah, maka pengasuhan Nabi Muhammad beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai beliau berusia 25 tahun. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Muhammad sejak beliau kecil hingga beliau remaja. Semua itu dihadapi oleh Nabi dengan sabar. Tidak ada sedikit pun keluh kesah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Saat usia 8 tahun, kakeknya meninggal dan pengasuhan beliau beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, ketika diasuh oleh pamannya ini, Nabi tidak ingin memberatkan pamannya. Muhammad kecil bekerja mengembala kambing. Dia mengembalakan kambing para saudagar kaya yang mempunyai hewan ternak. Nah, dia bekerja dengan tekun, kerja keras, dan bertanggung jawab. Semua kambing yang ada dalam gembalaan Nabi Muhammad tumbuh dengan sehat dan gemuk, sehingga para saudagar pemilik hewan ternak tersebut merasa gembira karena Nabi Muhammad SAW ketika itu bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dan sangat penyayang kepada semua kambing gembalaannya. Nah, di sini ketika Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala, banyak pelajaran yang didapat dari pekerjaan tersebut. Beliau bekerja dengan bertanggung jawab, yaitu bisa mengarahkan hewan gembalaannya itu ke tempat padang rumput yang bagus, kemudian melindungi hewan gembalaannya dari hewan-hewan buas, dan menyayangi hewan gembalaannya dengan perawatan yang sangat baik.
sehingga hewan-hewan tersebut sangat sehat dan gemuk. Selain itu, di sela-sela Nabi mengembala hewan gembalaannya, Nabi pun sering bermenung, yaitu memikirkan tentang keadaan lingkungannya, di mana pada waktu Nabi kecil, kota Mekah berada dalam keadaan jahiliyah. Perilaku-perilaku penduduk di sekitarnya seringkali bermabuk-mabukan dan lain-lain. Kemudian saat usia 12 tahun, Nabi ikut berdagang ke Syam bersama Kapilah dan Abu Thalib. Ketika perjalanan ke Syam tersebut, Kapilah Abu Thalib bertemu dengan pendeta Buhairah. Nah, disinilah dijelaskan oleh pendeta Buhairah, yaitu pendeta Nasrani, bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang sembarangan. Karena Buhairah melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, dan pamannya Abu Thalib disuruh berhati-hati untuk menjaga Nabi Muhammad SAW karena banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad terancam? Karena orang-orang dari Nasrani atau Yahudi ingin sekali kelak lahir seorang nabi dari golongan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad bukanlah dari golongan mereka, tapi dari golongan suku Quraisy. Selanjutnya, kita lihat yang ketiga. 3, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. 1, kerja keras, ketekunan, dan kejujurannya sudah terlihat sejak bekerja sebagai pengembala. Yang kedua, karena semangat dan mau bekerja keras, maka di usia 12 tahun diajak berniaga ke negeri Syam oleh pamannya. 3, kejujurannya dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW sangat jujur dalam berdagang. Nah, kabar ini sudah tersebar ke seluruh pelosok kota Mekah. Sehingga pada usia 25 tahun, Siti Khadijah, seorang saudagar kaya, memintanya untuk memimpin kapilah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Kemudian, dengan akhlak Nabi dan kejujurannya dalam berdagang, tidak pernah menipu pembeli, tidak mengurangi timbangan, sangat santun, ini sangat menarik minat para pembeli, sehingga perdagangan beliau maju pesat. Nah, Siti Khadijah inilah pada akhirnya yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. 4, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad ketika beliau masih sangat remaja, yaitu 1, peristiwa Perang Fijar. Perang ini terjadi karena adanya pelanggaran. Perang ini berlangsung 4 tahun lamanya. Saat itu usia Nabi baru 15 tahun, tapi usia yang masih sangat muda, dia berani bertugas mengumpulkan dan memberikan anak panah kepada paman-pamannya. Yang kedua, peristiwa Hiful Fudul, yaitu perjanjian damai, yaitu perjanjian membela kehormatan bersama, bertujuan mencegah terjadinya perang di Tanah Suci. Nabi pun ikut terlibat walaupun usianya masih sangat remaja. 3, peletakan kembali Hajar Aswad. Sepeninggalnya kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, maka keadaan Ka'bah tidak lagi seaman ketika beliau menjaga Ka'bah tersebut. Ka'bah pada saat itu sudah banyak yang hancur, sehingga kemudian saat diadakan perbaikan, ada perbedaan pendapat siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, disinilah Nabi hadir sebagai orang yang sangat bijaksana. Bagaimana caranya?
Nabi membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban tersebut. Lalu setiap utusan kabilah memegang dan mengangkat sorban tersebut secara bersama-sama sampai ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan kembali. Nah, disinilah sifat Nabi yang sangat bijaksana, sangat terpuji, sehingga mencegah terjadinya perpecahan di antara suku atau kabilah di kota Makkah. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW memang bergelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Baik, hikmah mempelajari kisah masa remaja Nabi Muhammad. Setelah kita mempelajari masa remaja Nabi Muhammad, maka beberapa hikmah yang kita dapat ambil adalah: satu, meneladani sifat dan perbuatan Nabi Muhammad karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Dua, hendaknya masa kanak-kanak dan masa remaja digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, belajar, dan pengalaman yang berguna untuk kehidupan setelah dewasa. Tiga, rajin membantu orang tua, misalnya melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Tentunya kita bisa membantu orang tua untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, bukan? Kemudian membantu meringankan beban orang tua. Kita tidak boleh malu melakukan hal-hal yang halal. Sebagaimana Nabi sudah mencontohkan, Nabi pun walaupun berasal dari golongan orang yang terpandang, beliau tidak malu ketika harus bekerja menjadi pengembala kambing. Kemudian yang keempat, sebagai pelajar muslim yang baik, hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh, tekun dalam belajar, meskipun belajar dari rumah, seperti saat ini yang kita lakukan. Nah, tanamkan sifat jujur dan amanah, baik kepada semua orang, terutama kepada ayah bunda, sehingga kita pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari mempelajari masa remaja Nabi Muhammad SAW. Oh iya, dalam mempelajari kisah Nabi baik pada masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, ini belumlah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Beliau belum menjadi seorang Nabi. Baik, supaya kalian lebih memahami pelajaran hari ini, kita akan lakukan mengerjakan latihan soal, yaitu pada halaman 64 dan 65, bagian A dan D. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.